Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K dengan formasi pemadam kebakaran untuk kompetensi teknisnya. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang pemadam kebakaran yang bertugas di stasiun pemadam kebakaran kota X harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan kebakaran dan penyelamatan jiwa. Salah satu tugas penting personal pemadam kebakaran adalah A. Melakukan pemadaman api dengan alat pemadam yang sesuai, B. Melakukan penanggulangan kebakaran pada area terbuka, C. Menyelamatkan hewan-hewan peliharaan yang terjebak di dalam rumah terbakar, D. Mengawasi situasi dan memberikan laporan kepada atasan. Jawaban yang benar adalah A. Tugas penting seorang pemadam kebakaran adalah melakukan pemadaman api dengan alat pemadam yang sesuai dengan situasi kebakaran. Berikutnya soal nomor 2. Standar antara tingkat bangunan dan pengaturan standar proteksi kebakaran diperlukan untuk mencegah risiko kerugian nyawa dan kerusakan harta benda dalam kebakaran. Standar antara tingkat bangunan mencakup A. Perlindungan kebakaran, manajemen kebakaran dan investigasi kebakaran, B. Sistem deteksi kebakaran, sistem peringatan dini dan sistem pemadam kebakaran, C. Pelatihan kebakaran, pertolongan pertama dan evakuasi kebakaran, D. Bangunan kebakaran, alat pelindungan diri, dan pemantauan cuaca. Jawabannya adalah A. Standar antara tingkat bangunan berkaitan dengan perlindungan kebakaran, manajemen kebakaran, dan investigasi kebakaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko kerugian nyawa dan kerusakan harta benda dalam kebakaran. Berikutnya soal nomor 3. Kesulitan dalam menjangkau dan memberikan bantuan di daerah terpencil atau terisolasi sering dialami oleh pemadam kebakaran. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu solusinya adalah A. Membangun pos pemadam kebakaran baru di daerah terpencil, B. Melakukan pelatihan khusus kepada masyarakat setempat agar dapat melakukan pemadaman sederhana, C. Meningkatkan intensitas patroli kebakaran pada daerah terisolasi, D. Membentuk tim khusus pemadam kebakaran yang siap diterjunkan ke daerah terisolasi. Jawabannya adalah B. Salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan di daerah terisolasi adalah dengan memberikan pelatihan khusus kepada masyarakat setempat agar dapat melakukan pemadaman sederhana sebelum bantuan datang. Berikutnya soal nomor 4. Seorang kepala regu di stasiun pemadam kebakaran diharapkan dapat memberikan arahan dan pengendalian saat pemadam kebakaran terjadi. Tugas kepala regu yang paling penting adalah A. Memimpin regu pemadam kebakaran selama tugas pemadaman kebakaran berlangsung, B. Membersihkan alat pemadam kebakaran setelah digunakan, C. Membuat laporan tentang kejadian pemadaman kebakaran, D. Melakukan pelatihan rutin kepada anggota regu. Jawabannya adalah A. Tugas kepala regu yang paling penting adalah memimpin regu pemadam kebakaran selama tugas pemadaman kebakaran berlangsung. Berikutnya soal nomor 5. Peralatan yang wajib dimiliki oleh seorang pemadam kebakaran adalah A. Topi kebakaran, B. Alat pemadam kebakaran ringan, C. Rompi anti panik, D. Pagar atau alat komunikasi. Jawabannya adalah D. Pagar atau alat komunikasi adalah peralatan wajib yang harus dimiliki oleh seorang pemadam kebakaran untuk memudahkan komunikasi antar anggota ketika berada di lokasi pemadaman. Berikutnya soal nomor 6. Dalam situasi kebakaran yang melibatkan bangunan tinggi, tugas utama seorang pemadam kebakaran adalah A. Menyelamatkan korban di lantai atas bangunan, B. Membasmi api di lantai bawah bangunan terlebih dahulu, C. Menyelamatkan barang berharga di dalam bangunan, D. Berkonsentrasi pada pemadaman dan evakuasi di semua lantai bangunan. Jawabannya adalah D.
Dalam situasi kebakaran yang melibatkan bangunan tinggi, tugas utama seorang pemadam kebakaran adalah berkonsentrasi pada pemadaman dan evakuasi di semua lantai bangunan untuk memastikan semua orang terlindungi. Selanjutnya soal nomor 7. Sistem deteksi dini kebakaran yang umum digunakan adalah A. Fire alarm, B. Metal detector, C. CCTV, D. Access control. Jawabannya adalah A. Sistem deteksi dini kebakaran yang umum digunakan adalah fire alarm. Berikutnya soal nomor 8. Pemadam kebakaran harus melaksanakan tindakan security untuk melindungi diri sendiri dan petugas lainnya saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran. Tindakan security meliputi A. Menggunakan peralatan pemadaman kebakaran yang sesuai, B. Menghindari peralatan elektronik yang menggunakan listrik, C. Menghindari mengusap wajah saat berada di area kebakaran, D. Menggunakan sarung tangan dan sepatu bot yang tahan api. Jawabannya adalah D. Tindakan security untuk melindungi diri sendiri dan petugas lainnya saat menjalankan tugas pemadam kebakaran mencakup penggunaan sarung tangan dan sepatu bot yang tahan api. Berikutnya soal nomor 9. Saat terjadi kebakaran, penting untuk mengendalikan dan memadamkan api dengan cara yang tepat. Pilihan metode pemadaman kebakaran yang digunakan tergantung pada A. Suhu udara di sekitar kebakaran, B. Jumlah petugas pemadam yang tersedia, C. Sumber daya air yang tersedia, D. Jenis bahan yang terbakar dan ukuran kebakaran. Jawabannya adalah D. Metode pemadam kebakaran yang digunakan tergantung pada jenis bahan yang terbakar dan ukuran kebakaran. Cara pemadaman yang tepat untuk kebakaran pada bahan padat akan berbeda dengan kebakaran pada bahan cair atau gas. Berikutnya soal nomor 10. Teknik pemadaman kebakaran dengan menggunakan alat pemadam CO2 atau karbon dioksida yang aman untuk digunakan pada api yang terjadi di A. Pada kayu dan bahan organik, B. Pada minyak dan bahan terbakar cair, C. Pada kain dan bahan yang mudah terbakar, D. Pada kertas dan bahan terbakar padat. Jawabannya adalah B. Alat pemadam CO2 atau karbon dioksida aman untuk digunakan pada api yang terjadi pada minyak dan bahan terbakar cair. Berikutnya soal nomor 11. Kemampuan memahami dan mengoperasikan alat pemadam kebakaran termasuk dalam kompetensi apa untuk seorang pemadam kebakaran? A. Kompetensi teknis, B. Kompetensi interpersonal, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi pribadi. Jawabannya adalah A. Kompetensi teknis. Kemampuan memahami dan mengoperasikan alat pemadam kebakaran termasuk dalam kompetensi teknis seorang pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 12. Saat pemadaman kebakaran, waktu pengoperasian alat pemadam kebakaran sangat penting. Berikut ini merupakan alat pemadam kebakaran yang memiliki masa pengoperasian yang paling singkat. Adalah A. Apar CO2 atau karbon dioksida, B. Apar air tekan, C. Apar busa pemadam, D. Apar bubuk kering. Jawabannya adalah A. Apar CO2 atau karbon dioksida adalah alat pemadam kebakaran yang memiliki masa pengoperasian yang paling singkat. Berikutnya soal nomor 13. Saat melakukan pemadaman kebakaran, langkah yang paling efektif adalah A. Membuang alat pemadam yang kosong ke dalam air, B. Mengisi ulang alat pemadam yang sudah kosong, C. Mematikan sumber api dari akar masalah, D. Melakukan evakuasi secepat mungkin. Jawabannya adalah C. Mematikan sumber api dari akar masalah. Langkah yang paling efektif saat melakukan pemadam kebakaran adalah mematikan sumber api dari akar masalah untuk menghentikan perambatan api. Berikutnya soal nomor 15.
Di bawah ini adalah tipe alat pemadam kebakaran yang cocok untuk digunakan pada kebakaran yang melibatkan peralatan elektronik. Cenderung meleleh, misalnya kabel mesin, kecuali A. Alat pemadam karbon dioksida atau CO2, B. Alat pemadam busa pemadam AFFF, C. Alat pemadam foam fire extinguisher, D. Alat pemadam aerosol atau sistem semprot. Jawabannya adalah C. Alat pemadam foam fire extinguisher biasanya efektif digunakan pada kebakaran yang melibatkan bahan bakar seperti minyak, bensin, atau pelumas. Namun, pada kebakaran yang melibatkan peralatan elektronik yang cenderung meleleh seperti kabel atau mesin, penggunaan foam fire extinguisher dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut dengan menciptakan kerak yang dapat menutupi atau merusak peralatan tersebut. Oleh karena itu, alat pemadam yang lebih cocok digunakan adalah alat pemadam karbon dioksida atau CO2 atau alat pemadam aerosol, sistem semprot yang tidak akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada peralatan elektronik. Alat pemadam busa pemadam atau AFFF juga dapat digunakan dalam beberapa kasus tergantung pada jenis kebakaran dan peralatan yang terlibat. Berikutnya soal nomor 15. Saat tiba di lokasi kebakaran, pemadam kebakaran harus melakukan upaya pertolongan pertama sebelum memulai pemadaman kebakaran. Upaya pertolongan pertama meliputi A. Evakuasi seluruh penduduk dari bangunan, B. Menghubungi petugas medis untuk membantu korban kebakaran, C. Menyediakan pertolongan medis dasar untuk korban kebakaran, D. Memadamkan kobaran api yang terlihat pada bangunan. Jawabannya adalah C. Upaya pertolongan pertama saat tiba di lokasi kebakaran meliputi penyediaan pertolongan medis dasar untuk korban kebakaran. Hal ini penting untuk memberikan bantuan medis segera pada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya soal nomor 16. Penting untuk memverifikasi dan menguji peralatan pemadam kebakaran secara berkala. Tujuan dari verifikasi dan pengujian peralatan pemadam kebakaran adalah untuk A. Memastikan peralatan pemadam kebakaran dalam kondisi baik dan siap digunakan, B. Mengetahui biaya yang terlibat dalam perawatan peralatan pemadam kebakaran, C. Menentukan waktu pemadaman kebakaran yang paling efektif, D. Melatih petugas pemadam kebakaran dalam penggunaan peralatan pemadam kebakaran. Jawabannya adalah A. Verifikasi dan pengujian peralatan pemadam kebakaran secara berkala bertujuan untuk memastikan peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan saat dibutuhkan dalam pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 17. Seorang pemadam kebakaran dididik untuk selalu memperhatikan keselamatan pribadi dan rekan kerja. Salah satu langkah penting dalam menjaga keselamatan adalah dengan A. Menggunakan baju tahan api selama bertugas, B. Tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk mobilitas yang lebih baik, C. Berkomunikasi dengan cepat namun tidak jelas, D. Menggunakan penerangan yang terang ketika berada di tempat kejadian. Jawabannya adalah A. Salah satu langkah penting dalam menjaga keselamatan adalah menggunakan baju tahan api selama bertugas sebagai pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 18. Saat melakukan pemadaman kebakaran di dalam ruangan, pemadam kebakaran harus memiliki strategi untuk keluar dari ruangan jika keadaan darurat terjadi. Strategi ini disebut A. Rencana evakuasi darurat, B. Rencana perlindungan kebakaran, C. Rencana tindakan pada kebakaran, D. Rencana pencegahan kebakaran. Jawabannya adalah A. Strategi untuk keluar dari ruangan jika keadaan darurat terjadi saat melakukan pemadam kebakaran disebut rencana evakuasi darurat. Berikutnya soal nomor 19. Seorang pemadam kebakaran sedang melatih kelincahan dan kecepatan dalam melintasi rintangan saat penanganan kebakaran. Latihan teknik melintasi rintangan tersebut biasa disebut dengan nama A. Fire drill, B. Fire rescue, C. Fire escape, D. Fire fighting,
E. Fire extinguishing. Jawabannya adalah A. Latihan teknik melintasi rintangan saat penanganan kebakaran biasa disebut dengan nama fire drill. Fire drill merupakan latihan yang melibatkan pemadam kebakaran dalam melakukan simulasi situasi kebakaran dan pemadaman, termasuk dalam melintasi rintangan seperti tangga darurat, koridor sempit, dan lahan yang terhalang. Berikutnya soal nomor 20. Satu-satunya metode pemadam kebakaran yang tidak memerlukan air adalah A. Penyiram air, B. Alat pemadam karbon dioksida, CO2, C. Alat pemadam foam, D. Alat pemadam gas. Jawabannya adalah B. Alat pemadam karbon dioksida, CO2 adalah satu-satunya metode pemadam kebakaran yang tidak memerlukan air. Berikutnya soal nomor 21. Saat pemadam kebakaran di dalam gedung bertingkat, alat pemadam apa yang paling efektif digunakan? A. Alat pemadam aerosol, B. Alat pemadam foam, C. Alat pemadam karbon dioksida CO2, D. Alat pemadam air tekan. Jawabannya adalah D. Saat pemadam kebakaran di dalam gedung bertingkat, alat pemadam air tekan paling efektif digunakan karena dapat mencapai kebakaran di lantai atas dengan tekanan yang tinggi. Berikutnya soal nomor 22. Pemadam kebakaran yang terlatih diharapkan mampu mengenali jenis-jenis api. Jenis api yang paling berbahaya dan sulit dipadamkan adalah A. Api kelas A pada kayu dan kertas, B. Api kelas B pada minyak dan bensin, C. Api kelas C pada bahan listrik, D. Api kelas D pada logam. Jawabannya adalah D. Jenis api yang paling berbahaya dan sulit dipadamkan adalah api kelas D yang melibatkan logam. Berikutnya soal nomor 23. Seorang pemadam kebakaran yang efektif harus memiliki keterampilan dalam teknik penanganan kebakaran terutama di dalam ruangan tertutup. Salah satu teknik yang digunakan adalah A. Teknik struktur, B. Teknik ventilasi, C. Teknik peralatan, D. Teknik evakuasi. Jawabannya adalah B. Salah satu teknik yang digunakan oleh pemadam kebakaran dalam penanganan kebakaran di dalam ruangan tertutup adalah teknik ventilasi untuk mengeluarkan asap dan panas yang berlebihan. Berikutnya soal nomor 24. Alat pemadam kebakaran yang berfungsi menyemprotkan air dengan tekanan tinggi disebut A. Selang kebakaran, B. Tangki pemadam kebakaran, C. Nozzle pemadam kebakaran, D. Apar pemadam kebakaran. Jawabannya adalah C. Nozzle pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk menyemprotkan air dengan tekanan tinggi pada titik api. Berikutnya soal nomor 25. Apa yang dimaksud dengan APD pada pemadam kebakaran? A. Anggota pemadam kebakaran, B. Alat penunjang dokter, C. Alat pelindung diri, D. Alat pengatur distribusi. Jawabannya adalah C. APD adalah singkatan dari alat pelindung diri yang digunakan oleh pemadam kebakaran untuk melindungi diri dari bahaya yang mungkin terjadi selama tugas pemadaman. Berikutnya soal nomor 26. Untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh minyak atau lemak, pemadam kebakaran menggunakan media pemadam berupa A. Air, B. Pasir, C. Baja plat, D. Busa pemadam. Jawabannya adalah D. Pemadaman kebakaran yang disebabkan oleh minyak atau lemak memerlukan penggunaan busa pemadam. Air tidak efektif dalam memadamkan kebakaran tersebut. Berikutnya soal nomor 27. Berikut ada langkah-langkah dalam pemadam kebakaran kecuali A. Mengamati situasi, B. Menghindari api dan panas, C. Menghindari kerumunan masyarakat, D. Memberikan pertolongan kepada korban. Jawabannya adalah D. Langkah-langkah dalam pemadaman kebakaran meliputi mengamati situasi, menghindari api dan panas, serta menghindari kerumunan masyarakat.
Memberikan pertolongan kepada korban bukan merupakan langkah dalam pemadaman kebakaran, tetapi tugas pemadam kebakaran dapat melibatkan evakuasi korban jika diperlukan. Berikutnya soal nomor 28. Kebakaran kerap disebabkan oleh hubungan pendek atau korsleting listrik. Jadi apa yang harus dilakukan ketika terjadi korsleting listrik? A. Menghubungi pemadam kebakaran. B. Menghilangkan sumber listrik dengan segera. C. Menuangkan air pada sumber listrik. D. Meninggalkan area yang terkena korsleting listrik. Jawabannya adalah B. Ketika terjadi korsleting listrik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memutuskan sambungan listrik atau mematikan aliran listrik yang terlibat untuk menghilangkan sumber listrik yang bisa menyebabkan kebakaran. Berikutnya soal nomor 29. Apa yang dimaksud dengan APIP dalam pemadam kebakaran? A. Alat pemadam inisiasi panas. B. Alat pendeteksi isi pintu. C. Alat perlindungan induk pegawai. D. Alat pemadam IC, inner chemical. Jawabannya adalah C. APIP merupakan singkatan dari alat perlindungan induk pegawai yang digunakan untuk melindungi pemadam kebakaran dari bahaya dan risiko selama bertugas. Berikutnya soal nomor 30. Jenis proteksi kebakaran yang bertujuan untuk melindungi bangunan atau properti adalah A. Proteksi kebakaran aktif. B. Proteksi kebakaran pasif. C. Proteksi kebakaran primer. D. Proteksi kebakaran sekunder. Jawabannya adalah B. Proteksi kebakaran pasif adalah jenis proteksi kebakaran yang dirancang untuk melindungi bangunan atau properti dan penyebaran api, panas, dan asap, seperti dinding dan pintu tahan api. Berikutnya soal nomor 31. Penanggulangan kebakaran di Indonesia diatur dalam peraturan A. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020. B. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022. C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019. D. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014. Jawabannya adalah D. Penanggulangan kebakaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang kebakaran. Berikutnya soal nomor 32. Dalam pemadam kebakaran, APAR merupakan singkatan dari A. Alat pemadam api ringan. B. Alat pemadam api roket. C. Alat pemadam api resmi. D. Alat pemadam api responsif. Jawabannya adalah A. APAR merupakan singkatan dari alat pemadam api ringan, yaitu alat pemadam yang mudah dibawa dan digunakan untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal. Selanjutnya soal nomor 33. Komando di atas lapangan selama pemadam kebakaran diatur oleh A. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. B. Kepala Kepolisian Daerah. C. Kepala Stasiun Pemadam Kebakaran. D. Komandan Operasional Kebakaran. Jawabannya adalah D. Komando di atas lapangan selama pemadaman kebakaran diatur oleh Komandan Operasional Kebakaran yang biasanya merupakan pemimpin dari petugas pemadam kebakaran di lapangan. Soal nomor 34. Fungsi hidran yang terpasang di gedung-gedung adalah A. Mengatur aliran listrik di gedung. B. Menyediakan air bersih dan siap pakai. C. Mengontrol suhu udara di dalam gedung. D. Mengatur sumber daya manusia yang ada. Jawabannya adalah B. Hidran yang terpasang di gedung-gedung berfungsi sebagai sumber air bersih dan siap pakai untuk digunakan dalam pemadaman kebakaran. Selanjutnya soal nomor 35. Selain air, apa media pemadaman yang biasa digunakan untuk kebakaran tipe A? A. Karbon dioksida. B. Busa pemadam. C. Bubuk pemadam api. D. Baja klat. Jawabannya adalah C. Media pemadam yang biasa digunakan untuk kebakaran tipe A adalah bubuk pemadam api. Bubuk pemadam api efektif untuk memadamkan kebakaran pada bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan kain.
Berikutnya soal nomor 36. Menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI, pemadam kebakaran harus dilakukan dalam waktu A. 1 jam, B. 2 jam, C. 3 jam, D. 4 jam. Jawabannya adalah B. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), pemadam kebakaran harus dapat dilakukan dalam waktu 2 jam setelah laporan diterima. Berikutnya soal nomor 37. Kepatuhan terhadap prosedur keselamatan adalah tanggung jawab siapa? A. Pemimpin tim pemadam kebakaran, B. Anggota tim pemadam kebakaran, C. Manajemen pemadam kebakaran, D. Pengawas pemadam kebakaran. Jawabannya adalah B. Setiap anggota tim pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab untuk patuh terhadap prosedur keselamatan, termasuk dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran. Berikutnya soal nomor 38. Apa yang harus dilakukan sebelum menggunakan APAR? A. Mengecek tanggal kadaluarsa APAR, B. Mengecek warna APAR, C. Mengecek tekanan isi APAR, D. Mengecek ukuran APAR. Jawabannya adalah C. Sebelum menggunakan APAR, penting untuk memeriksa tekanan isi APAR untuk memastikan bahwa APAR tersebut siap digunakan. Berikutnya soal nomor 39. Organisasi internasional untuk pemadam kebakaran yang merupakan pusat kerjasama internasional adalah A. Pemadam kebakaran internasional, B. Firefighter International Cooperation, C. International Fire Protection Association, D. International Fire Assistance Organization. Jawabannya adalah C. International Fire Protection Association atau IFPA adalah organisasi internasional yang berfungsi sebagai pusat kerjasama internasional dalam bidang pemadam kebakaran. Berikutnya soal nomor 40. Apa yang dimaksud dengan karhutlah? A. Kebakaran hutan dan lahan, B. Kucing hidup di alam liar, C. Kedutaan besar antar negara, D. Administrasi desa dan kelurahan. Jawabannya adalah A. Karhutla merupakan singkatan dari kebakaran hutan dan lahan yang merujuk pada kebakaran yang terjadi di wilayah hutan dan lahan. Berikutnya soal nomor 41. Langkah yang benar dalam melakukan tindakan RCP meliputi A. Memeriksa denyut nadi, B. Menekan dada korban, C. Memberikan nafas dengan mulut ke mulut, D. Memeluk korban yang terluka. Jawabannya adalah A. Langkah yang benar dalam melakukan tindakan RCP atau resusitasi kardiopulmoner dimulai dengan memeriksa denyut nadi korban. Berikutnya soal nomor 42. Pemilik bangunan atau fasilitas umum bertanggung jawab untuk menyediakan A. Pemadam kebakaran mobil, B. Loker keselamatan di dalam bangunan, C. Alat pemadam kebakaran portable, D. Ruang aman di dalam bangunan. Jawabannya adalah C. Pemilik bangunan atau fasilitas umum bertanggung jawab untuk menyediakan alat pemadam kebakaran portable yang dapat diakses dengan mudah oleh penghuni atau pengguna bangunan. Selanjutnya soal nomor 43. Pelatihan dasar pemadam kebakaran biasanya mencakup A. Penanganan medis darurat, B. Keterampilan kejuruan khusus, C. Pelatihan seni bela diri, D. Komunikasi interpersonal. Jawabannya adalah B. Pelatihan dasar pemadam kebakaran biasanya mencakup keterampilan kejuruan khusus seperti teknik pemadaman yang efektif, taktik pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya. Selanjutnya soal nomor 44. Seorang pemadam kebakaran sedang melihat foto proyeksi geografis informasi sistem atau GIS tentang pemukiman penduduk di suatu daerah. Setiap warna pada foto tersebut menunjukkan tingkat kerawanan yang terjadinya kebakaran, yaitu hijau rendah, kuning sedang, dan merah tinggi. Dalam pemadam kebakaran, desa-desa dengan tingkat kerawanan yang tinggi atau warna merah dianggap sebagai daerah fokus.
Berdasarkan prinsip-prinsip pemadam kebakaran, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemadam kebakaran terhadap daerah-daerah fokus tersebut? A. Mengirim tim pemadam kebakaran untuk patroli rutin. B. Menyediakan alat-alat penanggulangan kebakaran di desa-desa tersebut. C. Menggalang dan melibatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap kebakaran. D. Memberikan sanksi kepada kepala desa yang memiliki desa dalam daerah fokus. Jawabannya adalah C. Untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran di daerah fokus yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah menggalang dan melibatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap kebakaran. Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran, memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam sistem peringatan dan evakuasi, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan tindakan langsung masyarakat dalam penanggulangan kebakaran. Selanjutnya soal nomor 45. Seorang pemadam kebakaran sedang memadamkan kebakaran pada bangunan tinggi. Menurut petunjuk keselamatan dan SOP, lokasi mana yang sebaiknya dijadikan pos pemadam kebakaran agar mempermudah akses dan penanganan kebakaran? A. Di dekat pintu masuk bangunan. B. Di lantai teratas bangunan. C. Di dekat sumber air terdekat. D. Di lorong darurat setiap lantai. E. Di tempat parkir dekat bangunan. Jawabannya adalah D. Pos pemadam kebakaran sebaiknya ditempatkan di lorong darurat setiap lantai. Ini memudahkan akses dan penanganan kebakaran di lantai manapun, serta meminimalkan waktu yang diperlukan untuk tiba di lokasi kebakaran. Dengan meletakkan pos pemadam kebakaran di lorong darurat setiap lantai, pemadam kebakaran dapat segera menjangkau dan menyediakan bantuan pada lantai yang terkena kebakaran. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K dengan formasi pemadam kebakaran. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.